Bagaimana Anda menjawab selalu ada kecurigaan bahwa pemerintah kita ini eh, tidak menyampaikan data yang sama dengan realitas di lapangan? Indonesia melaporkannya sesuai dengan negara-negara lain juga berdasarkan konfirmasi positif melalui laboratorium. Dan kalau kondisi suatu negara itu tidak cukup maju, cukup siap dibandingin negara-negara yang maju dengan laboratoriumnya yang lebih bagus, tentunya pelaporannya bisa jadi menjadi lebih rendah, begitu kondisinya. Oke, tapi artinya itu kan tidak menghapus realitas bahwa mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal, tapi hasilnya belum keluar, itu ternyata meninggal karena positif COVID. Apakah ini kemudian bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kecurigaan orang yang meninggal di Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan atau diumumkan oleh gugus tugas, Prof? Ya, jadi kembali lagi kepada peraturan internasional tersebut. Kalau peraturan internasional tersebut mengharuskan melaporkan semuanya, tentunya semua negara di dunia juga akan melaporkannya seperti itu. Jadi pasti akan melakukan perubahan, gambaran itu akan berubah, bukan hanya untuk Indonesia, semua dunia juga akan berubah. Kecuali negara yang sangat maju, yang availability dari alat tesnya dan laboratoriumnya ada di mana-mana. Oh, jadi Prof Wiku ini mengatakan bahwa ketika kita mengumumkan yang meninggal seperti ini adalah karena kita bukan termasuk negara maju yang memiliki laboratorium yang begitu canggih sehingga bisa begitu cepat untuk langsung memberikan hasil. Apakah orang ini meninggal karena COVID atau tidak? Begitu? Jadi saya mau mengatakan bahwa negara di dunia nggak bisa dijadikan satu standar semuanya punya kemampuan sama. Semua negara sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kemampuan laboratoriumnya sendiri pun beragam. Oke. Akibatnya juga kemampuan konfirmasinya juga beragam. Ya. Prof, Dr. Syahrizal, inikah yang tadi menjadi salah satu keraguan Anda untuk melihat atau meyakini pandemi ini selesai di bulan Juni? Karena intake-nya saja bisa jadi tidak sesuai dengan realitas lapangan. Bukan ingin menyembunyikan fakta, tetapi karena ketidakmampuan laboratorium kita. Enggak, gini, ya. Jadi apa yang dilaporkan, ya, kasus-kasus yang dilaporkan, kasus konfirmasi, itu sudah jelas baik kematian maupun terutama angka kematian itu underestimate pasti karena dia berbasis fasilitas kesehatan, terutama adalah fasilitas kesehatan yang memang rujukan dari pemerintah. Sebetulnya ada note, ada catatannya itu, ya, memasukkan data yang belum ada konfirmasi tapi punya gejala klinis COVID itu sangat penting untuk penelusuran epidemiologi, ya. Nah, tapi di samping itu kan kita jumlah tes juga belum masif, ya, sehingga mereka prinsip dasar dari penanggulangan ini sebetulnya kan sederhana, ya. Bagaimana memisahkan orang sakit dengan orang sehat dan kemudian mencegah pertemuan antara orang sehat dan orang sakit. Ya. Nah, ya, jadi upaya-upaya kita untuk melakukan rapid test secara yang antigen secara masif, saya kira itu tetap harus kita lakukan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mereka-mereka yang terinfeksi di masyarakat. Selama antigen itu tidak dimaksimalkan, tidak digunakan secara maksimal, itu Anda mau mengatakan kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Karena kita tidak bisa melakukan tes massal secara akurat dan secara agresif melakukan pelacakan. Ya, artinya begini, kalau kita melakukan pelacakan yang benar, lalu kemudian melakukan tes yang tepat dengan antigen, maka kita akan mendapatkan jumlah mereka-mereka yang PDP mungkin lebih banyak. Oke, ya. Tadi kalau saya ke Prof. Hasbullah, Anda mengatakan ini bukan soal alat, tapi ini soal disiplin masyarakat. Itu yang membuat perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan orang Jepang, dengan Korea Selatan. Sebab persoalan berapa yang mati, berapa kasus, itu persoalan sebagai hasil dari kontak antar manusia. Dan kalau kontak masih berjalan terus, maka orang-orang yang terkena kasus itu akan semakin banyak. Dan kita sudah punya lihat itu angka di Indonesia yang mati itu kalau saya ikutin dalam sebulan terakhir itu sekitar 8-10%, ya. Ya memang cukup tinggi terhadap total kasus yang dilaporin. Tapi apakah itu karena memang kita under-reported, over-reported? Kalau soal data, hampir di banyak negara banyak diragukan. Jadi saya nggak surprise kalau ada orang meragukan itu.
Tapi kita juga nggak bisa tahu benar yang benar berapa sebetulnya. Oke. Ya. Tapi Bagaimana Prof. itu Hasbullah, dilakukan? begini, orang Ya. yang meninggal karena positif corona, ketika ada yang melaporkan sebenarnya lebih dari 2.200, sementara yang bisa kita laporkan adalah 792 orang, itu adalah persoalan serius. Artinya kita tidak mampu mendeteksi ada hampir 3 kali lipat yang meninggal karena positif corona. Ini bukan soal Apakah perilaku lagi, ini soal bagaimana sekarang- kita bisa mendeteksi dan mendefinisikan berapa banyak warga kita yang sudah meninggal karena corona. Sekarang bagaimana kita tahu yang 2000, yang katanya 2000 itu yang betul? Itu Bukan. yang betul atau yang 700 yang betul? Dari mana faktanya? Ini kan bagian yang mesti kita jawab. Ya. Seolah-olah kan kita percaya yang Reuters bilang ada 2.000 orang Ya. mati tidak dilaporkan. Dia dapat dari mana datanya? Tahunya mati karena COVID-nya dari mana? By the way, ID juga meragukan. ID mengatakan sebenarnya bisa lebih dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah saat ini. Anda tidak melihat Saya bahwa setuju ini bahwa- adalah semacam devil advocate, bahwa pemerintah harus lebih transparan, akurat? Saya ingin tanya aja. Saya setuju bahwa pemerintah harus transparan akurat, saya setuju bahwa kemungkinan besar underestimate, tetapi yang saya mesti sampaikan bahwa siapa yang punya data yang benar? Saya memperpendek pertanyaan begini, Prof. Jadi data yang sering tidak akurat itu misalnya dari pemerintah kita itu bukan karena ketidakmauan terbuka atau menutupi, atau keinginan untuk menutupi atau transparansi, tapi lebih pada memang tadi Prof. Viku sudah menyatakan setiap negara itu memiliki perbedaan modernitas laboratorium. Jadi memang soal kemampuan laboratorium yang kita miliki. Kalau soal kemampuan, memang sistem kesehatan kita sudah lama tidak cukup mampu. Oke. Sudah lama menderita anemi berat. Ini bagian yang saya sering kaji sebagai ahli ekonomi kesehatan. Ya. Pendanaan kesehatan kita sangat-sangat rendah. Bahkan pendanaan publik kesehatan kita, kalau dibandingkan dengan PDB, cuma sekitar 1,7% PDB. Pendanaan publik itu yang dilakukan oleh APBN ataupun BPJS. Ya, Prof. Jauh Hasbullah, lebih rendah. itu yang ingin saya Ya. langsung katakan, inilah harga yang harus kita bayar saat ini. Betul.